Tak bisa dipungkiri kalau pembahasan soal timnas Indonesia kini beneran ramai di mana-mana. Tentu hal itu ada plus minusnya. Namun yang pasti kita ambil yang baik-baik aja, kan gitu. Nah, baru aja kita mendapati timnas U17 kalah 6-0 dari Korea Utara di 8 besar Piala Asia. Meskipun kita udah ngamanin satu tempat di Piala Dunia U17, tapi tetap aja nggak ada yang namanya kalah tanpa rasa kecewa. Terlebih, bagi semua elemen timnas khususnya pemain, so pasti ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Namun apa daya, memang untuk saat ini level tim Garuda Muda ya masih segini. Dan pastinya mereka masih harus belajar banyak lagi karena di Piala Dunia levelnya pasti jauh lebih tinggi. Dan tim yang lebih hebat dari Korea Utara juga banyak kan gitu. Di satu sisi hasil ini juga pada akhirnya mampu mematik para pemain diaspora untuk pulang membela Indonesia. Gak cuma di tim junior, melainkan pemain-pemain senior pun juga makin tergugah dengan progres tim nasional. Ingat, kita itu kalahnya di 8 besar bukan fase grup. Dan kita juga udah memastikan lolos Piala Dunia. Jadi walaupun kalah, ini tetap dianggap sebuah prestasi yang membanggakan. Sacred ground, red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire, chasing dreams, never tired. Proses tetaplah proses. Mau menang, seri atau kalah, semua itu tetaplah bagian dari proses. Dan itulah yang saat ini tengah terjadi dengan timnas Indonesia. Jelas kita masih dibuat kaget tim yang di fase grup mampu tampil gemilang dengan menyapu bersih melawan tim yang di atas kertas gak gampang. Tapi di 8 besar semudah itu dihajar oleh pasukan Korea Utara. Yap, kalau dibilang kecewa, semua juga pasti kecewa. Namun kembali lagi, ini adalah bagian dari proses yang mana tim ini sejatinya arahnya udah bener. Tinggal nanti Coach Nova yang mudah-mudahan dipertahankan, menganalisis serta mengevaluasi mana yang kurang, kan gitu. Dan buat para pemain, ayo move on, serta nggak usah sedih berlarut-larut. Karena kalian semua Mimin yakin udah memberikan segalanya, hanya saja Korea Utara memang dalam hal ini jauh lebih siap dari sisi manapun. Nah, bagi yang masih merasa terpukul, mungkin ada baiknya pemain mendengarkan apa yang pernah disampaikan oleh Cristiano Ronaldo, sang mega bintang asal Portugal yang kebetulan sekarang lagi main di Liga Arab. Tentu Ronaldo sangat gak asing soal Indonesia, karena ia pernah datang ke Indonesia pada tahun 2004 dan 2013 lalu. Belum lagi anak angkatnya yang bernama Martunis juga ada di sini. Jadi bukan hal yang sulit bagi CR7 untuk sekedar menyapa dan memberikan pesan untuk fans dari Indonesia. Kalau iya, mau seperti yang pernah ia lakukan dalam video berikut ini. Good night Indonesia, lovely country. I was there 2004 and people they are amazing there and I have a lot of fans there, so thank you guys. Yap, dikutip dari Footboom One, Ronaldo menekankan pentingnya menjadikan kegagalan sebagai motivasi untuk bangkit dan bekerja lebih keras. Yang mana ia pernah berkata, jangan takut gagal, jadikan itu sebagai motivasi untuk bangkit. Kemudian CR7 juga mencontohkan salah satu contoh kegagalan dalam karirnya, seperti kekalahan menyakitkan di final Euro 2004 bersama Portugal yang kalah atas Yunani 1-0 di kandang sendiri. Menurutnya, kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dan pesan kepada semua pemain muda, tetaplah untuk selalu disiplin, belajar dari kritik, dan terus berlatih keras meskipun menghadapi rintangan. Karena ketekunan akan membawa keberhasilan yang lebih jauh. Yap, apa yang ditorakan Ronaldo sejatinya cukup relate dengan kondisi timnas U17. Gak ada salahnya kok gagal, karena di depan masih banyak hal yang bisa dimenangkan. Lagi pula, jatuh itu jeda, bukan akhir cerita. Makanya sesegera mungkin kita harus move on dan mencoba untuk bangkit. Ingat, di depan udah menanti Piala Dunia. Untuk itu, penting bagi pemain timnas U17 untuk lebih kerja keras. Karena memang dinding tebal itu nyata adanya. Sebab keyakinan tanpa kerja keras, ya sama aja dagel, kan gitu. Victory echoes, endless time. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are grown.
Sementara itu, melihat realita yang ada, PSSI so pasti tahu betul jika untuk bersaing di top level baik di kelompok umur ataupun senior, pastilah butuh pemain-pemain yang juga memiliki kualitas untuk itu. Jika kita berbicara soal timnas U17, jelas agar bisa perform di Piala Dunia perlu adanya tambahan diaspora yang minimal selevel matchmaker dari sisi kualitas dan mental bermain. Lalu di timnas U23, itu juga butuh, apalagi target jangka panjangnya adalah lolos Olimpiade 2028. Dan di timnas senior, meskipun sekarang udah diisi nama-nama diaspora di tiap lini, so pasti biar kedalaman skuadnya lebih oke, proses pencarian itu akan terus dilakukan. Jelas semua itu bagaimanapun juga harus dibarengi dengan perbaikan dari sisi kompetisi domestik yang mencakup liga serta pembinaan. Ya kali timnasnya udah keren tapi liganya mak kenter, kan gak make sense. Kemudian buat para netizen atau pengamat yang budiman, tolonglah jempol-jempol dan mulut-mulut kalian itu dijaga biar gak menimbulkan kegaduhan, terutama buat yang suka nyerang pemain. Ingat ya, mereka itu cuma lebih jago main bola dari kalian. Soal perasaan, mereka sama karena ya memang manusia biasa. Untuk itu tolonglah dijaga. Nanti giliran digas balik meletre, minta maaf mohon-mohon. Yap, kembali ke soal pemain diaspora. Adapun nama-nama potensial kini udah dihubungi oleh PSSI, serta beberapa juga udah ada berkasnya yang nyampe. Dan mereka-mereka ini tahu sepak bola Indonesia sedang berkembang. Jadi ya bagi mereka ada harapan untuk sukses di masa depan. Terlebih Indonesia ini walaupun netizennya sering banget bikin sakit, tapi juga bisa bikin gampang jatuh hati. Yang mana itu tergambar jelas kok dari totalitasnya para pemain diaspora yang sekarang ada untuk mati-matian berjuang membela merah putih. Oleh Romani yang sering dikatain El Bimbang, El Ragu-Ragu, atau apalah itu. Noh, lihat noh, betapa bangga dan cintanya ia bisa membela Indonesia serta sukses bikin 2 gol dari 2 pertandingan awalnya. Dan seperti kata Jesus, para pemain diaspora mungkin tidak lahir dan besar di Indonesia, tapi biar gimana pun mereka punya darah Indonesia. Sehingga apapun caranya, mereka akan memberikan segalanya ketika udah berseragam merah putih. Dan Jesus sendiri punya mimpi yang mungkin sama dengan pemain lainnya, yaitu ingin membawa Indonesia ke peta sepak bola dunia. Fight for pride where legends are grown. Fields of green are sacred ground. Red and white, no backing down. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja untuk pemain diaspora yang belum join, mereka bisa segera join. Karena biar gimana pun, adanya mereka pun pada akhirnya mampu jadi vitamin pematik bagi pemain-pemain dalam negeri untuk lebih bekerja keras. Atau bahasa lainnya adalah keberadaan mereka secara tak langsung memaksa pemain dalam negeri untuk menaikkan standar buat bersaing di tim nasional. Ingat, yang menentukan kualitas bagus atau enggaknya gak semerta-merta pemain itu main di mana, tapi yang menentukan ya diri mereka sendiri, mau terus improve atau udah merasa puas, kan gitu. So mudah-mudahan baik untuk timnas senior, U23, U20 hingga U17, semoga bisa terus berjalan linier demi kemajuan timnas itu sendiri. Karena kembali lagi, yang menjadi wajah sebuah bangsa di dunia sepak bola adalah kualitas timnasnya. Jadi kalau sikonnya udah gini, gak ada alasan lagi buat hahaha. Ingat, jalan masih panjang dan Mimin percaya proses ini udah mengarah ke arah yang bener. Mudah-mudahan Pak Erik bisa langgeng di PSSI nggak cuma sampai 2027. Karena biar gimana pun, program atau pondasi yang ia bangun paling enggak berjalan dulu. Baru 10, 15, atau 20 tahun ke depan, kita bisa merasakan dampak yang sebesar-besarnya dari apa yang dibangun sekarang. Tentu kalau semua itu nggak direcokin sama sengkuni-sengkuni yang bisanya cuma mikirin perut mereka sendiri. So sekali lagi apapun itu, doa terbaik untuk semua insan sepak bola Indonesia. Tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.